Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Sani. Saya langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk kepada materi mengenal asam urat secara holistik. Nah, ini penting untuk difahami karena memang nanti akan banyak hal yang kalau kita biasa belajar ya secara sekilas ya, saya katakan sekilas, itu rata-rata kalau belajar asam urat, ya kalau belajar asam urat itu larinya ke purin, ya. Terus nanti bahasnya itu, oh nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan ini dan lain sebagainya. Jadi ketika orang mau bahas asam urat itu sudah kebayang yang namanya, wah nanti dilarang ini, dilarang itu, gitu ya. Dan yang dilarang itu rata-rata hewani. Ya rata-rata apa? Hewani. Jadi akhirnya kita itu dengan yang namanya protein hewani itu sesuatu yang menakutkan. Ya sesuatu yang menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena pertama potensi asam urat. Jadi selama ini kan selalu, nggak asam urat, nggak boleh makan ini daging, jeroan, seafood, ikan, apa, pokoknya yang hewani gitu ya. Jadi kayak makanan hewani itu sesuatu yang memang benar-benar kotor lah gitu ya. Belum lagi ancaman kolesterol. Nah, jadi akhirnya hewani itu di Indonesia tidak populer karena itu merupakan makanan sumber penyakit. Itu yang ditanamkan baik medis maupun non medis itu. Hewani itu dekat dengan asam urat. Hewani itu dekat dengan kolesterol. Hewani itu dekat dengan stroke. Hewani itu dekat dengan penyakit jantung gitu ya. Nah, ini hasil didikan setengah-setengah gitu ya. Makanya kita kepingin holistik. Holistik itu nggak tahu whole. Whole itu menyeluruh gitu kan. Jadi ketakutan yang seperti itu tuh bener apa enggak sih gitu. Kita pelajari gitu kan. Karena setelah orang banyak belajar tuh enggak kayak gitu sebenarnya gitu ya. Harus diketahui utuhnya dulu. Kalau separuh-separuh yang memang hasilnya tadi. Bahkan dokter pun kalau belajarnya separuh-separuh ya gitu ngomongnya. Wah asam urat, ya nggak boleh makan ini. Ya itu selalu begitu. Ya, urut-urutannya masih selalu makanan, makanan, makanan gitu ya. Ya harusnya holistik itu ya jangan cuma separuh-separuh. Kita apa namanya sampaikan secara utuh. Nah, makanya kita di sini tuh ingin mengenalkan itu secara utuh gitu, secara holistik, tidak separuh-separuh. Karena kalau separuh-separuh tadi itu dan rata-rata ya nggak ada solusi kadang-kadang gitu ya. Dan seberapa banyak penderita asam urat dan sebagainya nanti kita akan lihat. Apakah selalu kalau nyeri sendi itu mesti asam urat gitu kan? Ya kalau yang ditanya tukang pijit, tukang urut ya semuanya gitu ya. Pokoknya sakit kaki Pak. Ini asam urat nih Pak. Kalau yang ditanya tukang urut gitu ya. Karena tukang urut kan nggak belajar kedokteran. Ya, jadi pokoknya semua nyeri sendi adalah asam urat. Karena Bapak Ibu tanyanya kepada tukang pijit gitu kan. Tukang pijit karena pokoknya semua ini asam urat. Atau kalau enggak salah urat gitu kan. Kalau enggak asam ya salah gitu ya. Intinya sama-sama ada Pak, apa nama ada uratnya gitu ya. Jadi salah urat maupun asam urat gitu ya. Karena yang ditanya bukan ahlinya. Tapi kalau kita mempelajari secara utuh, nah di sini kita mengajak itu biar ke lebih kritis kita itu ketika ada hal-hal masalah dan sebagainya kita bisa menyelesaikannya secara benar. Nah, pendahuluan ya ini perlu disampaikan dulu pengenalan ikut seminar gitu ya, baca-baca apa namanya ya buku gitu ya, baca-baca internet itu purin itu biasanya udah tahu lah gitu ya, kebanyakan paham dan memang rata-rata ya intinya itu superficial purin. Nah purin kemudian asam urat itu nilainya ya kalau laki-laki 3 sampai 7, perempuan tuh 2,5 sampai 6, ada yang 6,8 gitu ya, 6, sekian gitu kan. Ya intinya batasannya ya antara 6 sampai 7 itu gitu ya. Laki perempuan biasanya perempuan itu lebih rendah dikit ya. Kemudian
ini yang paling penting diketahui ya. Tingginya asam urat itu tidak selalu penyakit. Nah, ini ya. Itu hanya kondisi. Kondisi saat asam urat itu tinggi itu namanya hiperurisemia, tapi itu bukan penyakit. Itu kondisi saja. Oh, asam uratnya tinggi, gitu kan. Ya, jadi apakah itu langsung sudah jadi penyakit? Belum, itu kondisi. Beda kalau gula darahnya tinggi. Ya, gula darah misalnya di atas 200, itu sudah bisa disebut sebagai diabetes mellitus. Yaitu kondisi diabetes apa namanya mellitus gitu, di atas 200. Tapi kalau asam urat tinggi itu hiperurisemi karena bisa simptomatik, bisa juga asimptomatik. Simptomatik itu muncul gejala atau bisa juga asimptomatik. Asimptomatik itu kalau nggak dicek ya nggak ada rasa apa-apa. Ya, kalau nggak dicek nggak ada rasa apa-apa. Jadi taunya hiperurisemi karena dicek. Jadi disebut asam urat tinggi itu bukan karena nyeri. Disebut asam urat tinggi itu bukan karena sendi jempolnya nyut-nyutan, bukan. Disebut asam urat tinggi itu karena kadar asam uratnya dicek, dicek terus tinggi, gitu ya. Jadi kalau cuma dok saya nyeri pinggang, apa ini apa asam urat ya? Ya nggak tahu. Ya, taunya asam urat itu kalau sudah dicek. Ya, terus angkanya tinggi, lebih tinggi dari 7. Nah, itu baik laki atau perempuan kalau lebih tinggi dari 7 itu sudah hiperurisemi. Apakah ini bisa disebut sebagai GOUT? Belum. Ya, belum. Karena asam urat bisa disebut penyakit saat menimbulkan masalah atau menimbulkan gejala. Yakni ketika terbentuk kristal. Nah, penyakitnya namanya GOUT. Ya, penyakitnya namanya GOUT. Jadi kristal itu menimbulkan masalah gitu ya. Yang nama penyakitnya adalah GOUT. Di mana kristal itu tersimpan di sendi-sendi, di ruang-ruang sendi gitu ya. Itu nantinya ganggu, nyeri, bengkak dan sebagainya. Atau bisa juga bukan GOUT tetapi terbentuk batu. Namanya ya batu ginjal ya, batu asam urat. Ya itu sudah timbul masalah atau penyakit. Jadi penyakitnya bukan asam urat tinggi, bukan asam urat tinggi itu cuma kondisi. Ya, baru berupa potensi masalah, tapi belum jadi masalah. Ya, baru potensi. Karena kalau sudah mulai mengkristal dan bikin nyeri, ya itu barulah disebut penyakit GOUT. Tapi kalau asam urat saya 10, terus nyeri, bengkak, nggak terasa apa-apa, ya itu belum, baru kondisi hiperurisemi. Atau terbentuk batu, nah itu sudah penyakit itu kalau terbentuk batu. Nah, bagaimana agar terhindar? Maka harus paham perihal terbentuknya. Ya, bagaimana sih asam urat terbentuk dan bagaimana kristal urat terbentuk. Gitu ya. Itu agar kita memahami dan bisa kalau pengen tidak hiperurisemi itu apa yang perlu dilakukan. Karena tidak melulu masalah purin. Ya ini terapis-terapis apa purin, nggak boleh ini dia dicatat. Ya kalau masalah purin, semua makanan itu ada purinnya. Karena purin itu ya pembentuk DNA di dalam sel. Jadi sel itu ada DNA-nya, ada intinya, ada DNA di situ. Nah, DNA itu disusun ya di dalam penyusunannya itu ada komponen yang namanya purin. Ya, ada komponen namanya purin. Itu di setiap sel adalah jumlah sel berapa? Triliunan. Ya, setiap kali sel kita mati atau rusak di dalam tubuh, yaitu mesti akan diurai, dipecah gitu loh. Nah, itu makanya purin itu sesuatu yang di tubuh kita itu banyak. Ya, jadi jangan hanya sekedar oh, ini dari makanan. Lah, kita lihat nanti ya. Nah, dari mana asal purin? Nah, ini perlu di apa namanya? Siarkan. Ya, perlu disiarkan. Ya, jadi makanya kenapa saya ajak ayo ini diajak biar paham gitu. Ini karena ini penting perlu disiarkan. Dari mana asal purin? Ada dua sumber purin. Yang pertama endogen. Endogen itu dari dalam. Itu hasil produksi tubuh. Ya, bukan produksi sebenarnya karena purin itu seperti semacam limbah gitu ya. Nah, itu 2/3 bagian. Karena purin adalah tadi bagian dari
DNA gitu ya, dari DNA. Nah, kalau DNA-nya ada sel yang rusak, contoh misalnya eh, kalau di luar ya kulit, kalau di dalam ya nanti organ-organ dalam, epitel di usus dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan nanti ada yang rusak, pecah, lisis dan lain sebagainya. Nah, DNA-nya itu ya menjadi purin sebagian. Nah, purin itu hasil metabolisme terakhirnya jadi asam urat. Ya, makanya 2/3 bagian itu dari dalam, sehingga itu mendominasi 2/3 bagian. Ya, ini diingat ya. Jadi jangan ininya tiba-tiba oh makanan itu eksogen. Itu sepertiga bagian saja. Ya, itu sepertiga bagian saja. Nah, nanti purin-purin ini akan dimetabolisme 2/3 dari dalam, sepertiga dari luar, kemudian akan dimetabolisme akhir menjadi asam urat. Nah, rata-rata yang dibahas itu hanya yang eksogen. Ya dari mana? Padahal yang dari dimakan itu cuma sepertiga urunnya gitu kan. Yang 2/3 itu urun dari dalam tubuh kita sendiri gitu loh. Ya makanya sehingga ujung-ujungnya pantang, pantang, pantang. Pantangnya juga kadang-kadang keliru. Gitu, yang dipantang keliru. Ya kan nggak enak ya. Pantang ini padahal nggak ngaruh gitu. Ngaruhnya dikit gitu ya misalnya gitu ya. Ya kayak misalnya eh, makan protein bisa menaikkan insulin. Itu betul. Makan protein bisa menaikkan insulin. Itu betul. Wah, akhirnya takut. Saya insulinnya takut naik. Akhirnya nggak makan apa namanya protein. Lah tapi makan gula itu lebih meningkatkan insulin lebih tinggi gitu ya. Nah, yang ditakuti yang menaikkan insulin tinggi itu malah gula, tetapi yang ditakuti protein. Protein naikin dikit. Ya, karena hiperinsulinemi itu bahaya. Kalau berlebihan insulinnya nanti terjadi resistensi insulin yang berakibat diabetes mellitus. Nah, cuma di dunia kedokteran itu begitu sudah ada gejala resistensi insulin, bukannya ngerem insulin malah disuruh produksi banyak. Lah itu salah kaprah. Ini salah kaprah terapi itu kayak gitu di dunia medis kita masih kayak begitu. Ya enggak apa-apa nanti kapan sadarnya saya nggak tahu ya, tapi intinya yang sudah sadar tahu jalan keluarnya lah. Jadi kalau sudah mulai resistensi insulin itu jangan lagi malah makan makanan yang memicu tinggi insulin gitu ya. Nah, ini kembali lagi kepada asam urat gitu ya. Jadi yang dibahas jangan hanya yang eksogen saja, tetapi juga yang endogen gitu ya. Yang eksogen itu sedikit. Nah, nanti pengaruhnya bagaimana? Kita terus mendalami ya. Kita terus mendalami. Nah, apakah asam urat itu ada manfaatnya? Ya, ya ada. Gitu. Manfaat asam urat itu ada. Ya. Apa manfaatnya? Pertama, asam urat itu antioksidan loh. Ini kita kan konsumsi antioksidan gitu kan. Bahkan antioksidan itu kita mahal gitu kan. Ya kurkumin itu antioksidan. Alfa mangosin antioksidan. Bisa melawan radikal bebas. Nah, tubuh kita juga produksi antioksidan. Salah satunya apa? Asam urat. Ya, asam urat itu antioksidan, bisa melawan radikal bebas, bahkan bertanggung jawab terhadap 60% antioksidan di darah. 40% yang sisanya itu yang lainnya. Wah, ini kan berarti keren. Ya, berarti keren asam asam urat itu karena dia merupakan antioksidan. Ya, sehingga malah justru jangan takut kita ini kan beli antioksidan antioksidan mahal, kita punya sumber antioksidan malah ditakuti gitu ya. Kemudian manfaat yang lainnya, ini ada gambar ya, melindungi otak dari neurodegeneratif. Jadi otak itu perlu dilindungi agar misalnya tidak pikun, tidak terkena penyakit degeneratif seperti misalnya tadi itu pikun, Parkinson, Alzheimer, kemudian ya macam-macam yang sifatnya itu menyerang otak.
Nah, ini juga penting gitu ya. Makanya asam urat itu jangan terlantas kemudian hanya ketakutannya aja yang disiar-siarkan kemana-mana. Manfaatnya orang malah nggak tahu. Ya karena selalu tertutup oleh bahayanya. Padahal sebenarnya ini adalah manfaat. Berikutnya, kita bahas kondisi hiperurisemi. Nah, kalau ada yang pengen tahu kristal urat di urin itu kayak apa sih? Nah, ini kalau sudah hiperurisemi dan mengkristal, gambar kristal urat itu kayak di ini, ya. Ah, ini kristalnya. Bener-bener kristal, makanya bening. Berarti kayak beling itu. Iya. Jadi maaf-maaf ya kencing beling. Nah, kalau ininya, tapi ya belingnya bukan beling-beling kayak beling kaca, apa namanya, piring, gelas, bukan. Ya, ini lebih lembut. Ya, belingnya lebih lembut, bahkan lebih lembut daripada gula pasir, gitu ya. Gula pasir kan masih ada perongkolannya, gitu ya. Nah, ini lebih lembut. Tapi ketika nanti mengkristal, nah itu masalah, gitu ya. Ini gambar kayak gini ini di Google banyak, gitu ya. Ini saya cuma sekedar ngasih contoh saja. Nah, pada hiperurisemia itu berapa sih penderitanya? Dalam populasi itu rata-rata adalah 15 sampai 20%. Lumayan, ya. Jadi makanya kalau ada nyeri sendi dan sebagainya, belum tentu asam urat, harus dicek. Apalagi ini udah usia berapa-berapa, belum tentu asam urat. Ada pembandingnya, diagnosa banding. Contoh misalnya bisa jadi pengapuran, ya. Selain asam urat, bisa jadi ototnya, bisa jadi sarafnya, gitu kan. Bisa jadi yang lain-lain juga karena diagnosa nyeri itu banyak, gitu ya. Tidak hanya apa? Asam urat. Tetapi kalau yang ditanya itu tukang pijit, tukang urut memang jawabannya selalu asam urat. Nah, jadi populasinya 15 sampai 20%. Kemudian dalam jangka waktu 30 tahun terakhir, ini data statistik dunia ya. Ya, dalam 30 tahun terakhir atau 3 dekade, ya. Itu jumlah penderitanya itu 2 kali lipat. Ya meningkat 2 kali dalam 15 tahun terakhir. Sebab peningkatannya apa? Ini dianalisa. Pertama, kejadian hipertensinya meningkat ya karena nanti ada hubungannya dengan hipertensi. Ya, jadi penderita hipertensi itu ya akrab sekali dengan yang namanya asam urat. Makanya ya kayak ibarat ada gula ada semut ya, ada hipertensi biasanya asam urat itu juga ada. Artinya hiperurisemi tinggi gitu ya. Kalau gout belum tentu. Tapi biasanya kalau sudah terasa sangat tinggi baru nanti bisa mengkristal gitu ya. Kemudian angka obesitas naik. Ini kejadian hipertensi tinggi, obesitasnya juga naik. Nah, sebenarnya antara hipertensi, obesitas itu merupakan gejala sindrom metabolik. Jadi sindrom metaboliknya juga makin tinggi. Ya. Ditambah lagi diet tinggi, fruktosanya juga makin apa namanya ya, merebak. Diet fruktosa. Jadi di sini nggak bahas orang diet makan seafood apa enggak. Justru yang berperan ini angka dari statistik ya, hasil analisa statistik. Diet tinggi fruktosa itu punya andil besar di dalam menaikkan angka kejadian penderita hiperurisemi. Ya, nanti peran fruktosa itu apa sih? Banyak. Fruktosa itu gula buah. Ya, hampir semua buah mengandung, hanya kadarnya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, gula buah itu bisa menyebabkan peningkatan pemecahan purin. Ya, kalau purinnya nggak pecah, nggak dimetabolisme jadi asam urat, ya jadi purin aja. Tapi begitu fruktosanya tinggi, pemecahan urinnya akan bertambah. Tidak hanya fruktosa, tapi konsumsi alkohol juga akan menyebabkan peningkatan pemecahan purin. Ya, jadi purinnya ada, kalau nggak dipecah ya purin aja tidak jadi asam urat. Tapi begitu fruktosanya masuk atau pecandu alkohol, makanya pecandu buah sama pecandu alkohol ini punya potensi yang sama dalam hal nantinya naiknya angka asam urat gitu ya. Hiperurisemi ya, belum belum ke nyerinya ya. Jadi hiperuriseminya. Jadi nanti bedain antara gout dan hiperurisemi. Hiperurisemi itu kadar asam uratnya tinggi. Ya itu karena diet tinggi fruktosa. Fruktosa itu apa sih sebenarnya kalau di produk? Loh, itu hampir semua sirup, saya nggak perlu nyebut merek ya. Hampir semua sirup itu akan melibatkan gula fruktus.
Nanti ceklah yang punya sirup merek apapun, itu ada fruktosnya. Kenapa? Karena gula fruktos itu murah ya dan mirip dengan gula pasir rasanya, apanya gitu kan. Kalau ke pemanis-pemanis buatan kan nanti ada taste after taste-nya pahit, nggak nyaman di tenggorokan. Tapi kalau gula fruktos itu sudah memang benar-benar kayak gula pasir, kayak sukrus. Ya kayak sukrus. Apa-apanya sudah kayak sukrus, tapi harganya jauh. Ya, makanya ada minuman-minuman kayak minuman bersoda. Itu fruktosnya gila-gilaan. Ya, minuman ya kemasan itu fruktosnya gila-gilaan. Karena kalau pakai gula sukrus atau gula pasir, kosnya tinggi. Ya, dengan gula fruktos itu kosnya akan rendah. Itu biasanya gula fruktos itu disebut juga gula jagung. Ya, gula jagung itu gula fruktos gitu ya. Ini tinggi fruktos itu punya peran besar di dalam menaikkan angka kejadian hiperurisemi. Selanjutnya, kita bahas sebabnya. Ya, ada dua faktor. Nah, jadi ini ada dua faktor. Jadi sebab hiperurisemi ini sekedar angka asam uratnya tinggi ya, belum bahas GOT, belum bahas kristal. Sebab asam uratnya tinggi itu pertama produksinya berlebih. Ya, karena faktor purin endogen dan eksogen. Endogen tadi 2/3, eksogen 1/3. Nah, produksi berlebih ini hanya 10% dari kasus. Ya, jadi lihat prosentasenya ya. Makanan tadi itu artinya itu urun purin di apa namanya? Sepertiga. Ya, tapi kalaupun itu purin naik ya, purin naik yang menyebabkan asam urat naik produksinya gitu ya. Itu hanya urun 10% kasus. Ya, 10% kasus. Nah, kondisi yang menyebabkan produksi asam urat berlebih itu kondisi apa saja? Pertama, obes. Obes itu produksi asam uratnya tinggi. Ya, produksi asam uratnya tinggi. Kemudian konsumsi sukros dan fruktos itu, ya, itu juga akan meningkatkan kadar asam urat. Jadi ini terkait sama produksi ya. Yang urun kasus 10%, ya. Ini ada jurnalnya, jadi bisa nggak ngomong hasil pemikiran saya enggak berani wong ini ilmiah kok gitu ya. Nah, makanan yang dianggap tinggi sukros dan fruktos itu kayak buah plum, durian, nangka, anggur, nanas, kurma, persik, apel. Nah, ini nanti dilihat di web ya kadar fruktosnya berapa. Nah, ini punya urun dengan meningkatkan produksi asam urat. Kemudian penyakit tiroid, terutama hipertiroid. Ya, artinya kalau ada penyakit tiroid itu otomatis produksi asam uratnya akan tinggi. Terus kekurangan vitamin D. Ya, perlu diingat vitamin D tubuh kita itu adalah yang dimasukkan tidak langsung vitamin D, tetapi yang kita sebut sebagai provitamin D. Ya, provitamin D. Artinya dia bahan baku yang nantinya ketika masuk ke dalam tubuh perlu diolah lagi untuk menjadi vitamin D. Salah satunya melibatkan seperti sinar matahari. Nah, kalau provitamin D-nya sudah ada, tapi kemudian faktor-faktor yang kemudian mengubah provitamin jadi vitamin itu enggak ada, ya tidak akan pernah tercukupi. Ya, jadi makanya kalau misalnya vitamin D itu melibatkan sinar matahari ya jangan takut berjemur gitu ya, karena memang proses itu harus dijalani kalau memang ingin bagaimana kita mendapatkan vitamin D yang cukup. Kemudian sebab yang lainnya makanan berpurin. Nah, ini yang seringkali dibahas gitu ya. Dari sekian banyak faktor ini, padahal itu urunnya kecil gitu ya. Dan itu pun kalau meningkatkan produksi asam urat, itu hanya 10% kasus urunnya gitu ya. Nah, nanti 90% kasus apa? Kita nanti belajar. Ya, jadi jangan merasa sudah tahu nanti paling bahas purin, nanti nggak boleh makan jeroan dan sebagainya. Nanti dulu gitu ya. Makanya belajar itu utuh gitu ya. Nah, kemudian usia, ya, usia kita jaga makan dan sebagainya, tambah tinggi apa, makin sepuh, produksi asam urat itu juga naik. Ya, kemudian alkohol, alkohol ini sebagaimana
fruktos tadi itu akan meningkatkan pemecahan purin menjadi asam urat gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu genetik ya, genetik. Genetik maksudnya apa? Gitu. Ya. Genetik itu maksudnya penyakit keturunan ya, penyakit keturunan. Jadi ada beberapa sindrom yang sifatnya menurun yang bisa kemudian dengan penyakit itu akan menyebabkan kadar asam uratnya tinggi gitu ya. Kemudian obat-obatan ya seperti diuretik ya, ada yang konsumsi apa vitalitas laki-laki itu Viagra, ada juga yang kemoterapi. Ya, kemoterapi ini kenapa? Karena pada penderita kanker yang dikasih kemoterapi itu kan banyak sel yang mati. Nah, tadi kan yang namanya sel ketika mati dia akan memecah DNA-nya itu terurai. Nah, DNA itu ada purinnya, sehingga semakin banyak sel mati, purinnya juga akan tinggi. Ya. Contoh misalnya yang banyak mematikan sel dan itu dalam jangka waktu pendek, itu penyakit psoriasis. Ya, itu mesti asam uratnya tinggi, karena psoriasis itu kulitnya mati dalam waktu cepat. Ya, dalam waktu cepat. Ini ngelupas, ada yang ini dan itu menyebabkan asam urat itu juga tinggi, gitu ya. Karena puringnya dipecah dan kematian selnya itu meningkat dengan drastis. Makanya obat-obatan kemoterapi yang membunuhi sel-sel itu, selnya mati, sel mati memecah DNA, DNA dihasilkan purin, purin menghasilkan asam urat. Ya, urutannya begitu. Ya, ini produksinya berlebih, ya. Dari faktor endogen maupun eksogen. Tapi walaupun ini tetap 10% kasus. Nah, yang 90% kasus apa? Nah, sebab hiperurisemi 90% kasusnya itu karena pembuangan terganggu. Nah, ini jarang dibahas. Ya, coba ya tanya dokter-dokter itu kan. Kok nggak ada yang bahas 90% kasus tertingginya asam urat itu karena gangguan pembuangan gitu ya. Nah, pembuangan asam urat itu 70% lewat urin. Ya, sisanya 30-an persen itu lewat tinja. Nah, di sini yang perlu dibahas terganggunya. Ya. Pertama, dehidrasi gitu ya, kurang minum. Tapi juga ada beberapa dehidrasi yang lainnya yang menyebabkan nantinya menyebabkan yang di bawah itu hipersaturasi dan pembuangan via urinnya turun. Ya, kemudian penyakit ginjal, gagal ginjal kah atau gangguan filtrasi atau apa, ya, pokoknya penyakit ginjal itu menyebabkan terjadinya hiperurisemi. Ini kasusnya malah 90%, kebanyakan ini. Nah, kemudian apa? Stres, stres metabolik, psikis dan fisik. Ya, ujung-ujungnya akan terjadi tadi hipersaturasi, pembuangan via urin turun. Karena kalau normal, semuanya normal, makan macam-macam yang aneh-aneh, yang mau jeroan lah, mau seafood, mau dan lain sebagainya, yang urun sedikit tadi itu, setinggi-tingginya asam urat yang ada di tubuh kita, itu kalau pembuangannya bagus, ya akan terbuang semuanya, tidak akan meninggalkan residu. Kenapa jadi penyakit? Karena pembuangannya masalah. Kalau produksinya otomatis mesti tinggi, karena 2/3 aja itu sudah diproduksi oleh tubuh. Jadi kalau mengamati masalah sebab ininya itu ya memang harus holistik, keseluruhan, ya. Taruhlah misalnya kita jaga benar dari makanan, udah, ya tapi susah. Makanan itu kan semuanya baik nabati maupun hewani, itu tetap yang namanya tumbuhan maupun hewan, kan berasal dari sel juga. Sel hewani, sel nabati, kita makan selnya, DNA-nya pecah, tetap menghasilkan purin. Ya, walaupun ini ada yang tinggi, ada yang rendah, ya apapun itu, yang kita makan itu tetap akan menghasilkan purin. Tubuh kita itu juga ada purinnya. Ya, karena ada dari DNA-nya, penyusun DNA-nya itu, gitu loh. Ya, jadi paham ya, menghindari purin ya nggak bisa, kita nggak bisa menghindari purin. Makanya kalau diteliti lebih lanjut, peningkatan kadar asam urat atau meningkatkan kadar purin dulu ya, kemudian asam uratnya tinggi, itu cuma urun 10%. 90% ini hanya pembuangannya. Jadi fokuslah kita dalam urusan cara buangnya. Ya, cara buangnya. Karena sebenarnya kalau asupan, ya kalau kita sudah misalnya, oh, udah nggak makan jeroan ini, lah
Wong 90% kasusnya itu karena pembuangan kok. Ya, itu hal-hal yang seharusnya kita memfokuskan pada pembuangan asam uratnya ini. Nah, kemudian tadi kan masalah hiperurisemi yang kita anggap belum tentu itu penyakit, bisa jadi potensi penyakit. Ya, nah ketika mengkristal itulah yang kemudian kita akan sebut sebagai penyakit GOUT atau kita untuk membedakan dengan asam urat kita namakan kristal urat. Jadi kalau mulai ini ya, mulai paham ya, jangan sebut penyakit asam urat. Ya, tapi ya namanya sudah apa namanya ya? Sudah jadi familiar tuh agak susah juga. Yang sebenarnya itu namanya penyakit GOUT atau penyakit kristal urat gitu ya, bukan asam urat. Nah, pada kristal urat ini terjadi saat asam uratnya mengkristal. Nah, ini dari 100% yang asam uratnya tinggi, jadi semua yang asam uratnya tinggi, itu hanya 15 sampai 25% yang akan menjadi GOUT. Ya, jadi nggak semuanya. Jadi kalau misalnya tinggi itu, kalau Bapak ada yang kena GOUT dan sebagainya, itu nanti potensi menjadi yang asam uratnya tinggi ya, untuk menjadi GOUT ini hanya 15 sampai 25%. Berarti nggak banyak. Ya nggak banyak memang. Nah, tapi kok ada nyucitan kaki, makanya belum tentu asam urat. Ya, belum tentu apa? Asam urat. Oh, saya udah asam uratnya 8. Nanti dulu kita kita bahas nih, makanya kita belajar gitu. Ya, gejalanya kalau sudah mulai mengkristal itu adalah nyeri jelas. Karena kalau dipahami dari gejala, ini sebenarnya adalah gejala inflamasi. Apa saja gejala inflamasi itu? Nyeri atau kita sebut sebagai dolor. Kemudian bengkak atau tumor, yang namanya tofi atau tofus, tofus satu atau tofi banyak. Kemudian merah, ya merah itu rubor. Ya, kemudian panas, panas itu kalor. Kemudian fungsinya terganggu atau fungsi olesia. Jadi dolor, ya nyeri, ya tumor, kemudian rubor, kalor sama fungsi olesia. Itu inflamasi, gejala inflamasi. Ya asam urat yang diderita itu yang dikeluhkan itu. Nah, yang berisiko tinggi ya yang tadi 15 sampai 25 itu jadi GOUT ya. Itu adalah yang nantinya mengkristal ya, itu adalah yang asam uratnya di atas 9. Ya, kalau ada asam uratnya sudah di atas 9, itu sekitar 5%-an menjadi apa GOUT. Tapi kalau antara 7 sampai 9 itu cuma 0,5% menjadi GOUT. Nah, kecil banget 0,5%. Ini nanti yang butuh data-data statistik dari jurnal-jurnal nanti saya kasih ya. Tapi intinya kalau masih di bawah 9 sampai 7 ya batasnya kan 7 tadi ya. Itu angkanya sedikit atau kecil untuk kemudian menjadi kristal. Yang jadi kristal yang 15 sampai 25% itu rata-rata di angka 9 ke atas gitu ya. Nah, kristal urat itu kalau bahasa kimianya namanya MSU, monosodium urat. Ya, monosodium urat. Nah, gambarnya yang ada di sebelah kanan itu gitu ya. Ini biar kenal ya. Tak kenal maka ya nggak tahu caranya menghindari gitu ya. Jadi kita lihat ya, kita zoom. Nah, ini ada sendi ya, sinovium itu tempat ada semacam apa nih space ruangan gitu ya, antar sendi gitu ya. Nah, di situ biasanya nantinya ada cairan sendi, ada apa namanya, komponen-komponen pelumas dan lain sebagainya yang biar antar sendinya itu gerakannya bagus gitu ya. Nah, di situ terisi kristal urat. Ya, urat kristal in a tofus. Ya, in a tofus. Tofus itu satu, kalau banyak tofi gitu ya. Jadi itu nanti ganggu, sehingga akhirnya ketika digerakkan sakitnya luar biasa. Nah, kalau di ronsen yang warna hitam ini ya,
Nah, itu ada tulang-tulang. Nah, itu ada bentuk yang warnanya berkabut. Ya, berkabut ada tonjolan. Ya, ini ada tonjolan di sini. Nah, ini tofus. Ya, isinya ya kristal urat itu. Ya, di ruang sinovium ya. Nah, di situ ada kristal urat. Nah, kalau sudah kayak gini nih, ini bukan penyakit asam urat, tetapi GUT atau penyakit kristal urat. Inilah yang dikeluhkan yang, waduh nyerinya sakit sekali dan sebagainya. Rata-rata di titik itu. Di kaki bisa, tempat lain bisa. Ya, diawali dari satu lokasi. Ya, tapi nanti bisa kemana-mana, bisa di dengkulnya, bisa di tumitnya, bisa di mana, bahkan di telinga juga bisa. Ya, telinga, daun telinga kita bisa. Di siku tangan bisa, gitu ya. Nah ini asam urat apa kristal urat. Ya, jadi asam uratnya sudah mengkristal, ya, yang kita sebut sebagai sodium urat. Nah, statistiknya boleh dilihat segitu, gitu ya. Jadi jangan langsung semuanya tahu-tahu asam urat, statistiknya segitu, gitu ya. Berikutnya, proses terbentuknya kristal. Nah, jadi kalau sudah tinggi kan 15 sampai 25% jadi kristal. Gimana ya biar tidak mengkristal? Nah, kita harus tahu proses terbentuknya kristal urat. Ya, yang pertama hipertensi. Ya, hipertensi. Ini penting. Ya, karena tekanan darah tinggi itu akan mempengaruhi sekali. Dan kalau di bagan itu ada beberapa ya, disebutkannya sebenarnya ini saya ringkas saja gitu ya. Yang kedua itu keasaman darah. Ya, keasaman darah, pH darah, kondisi misalnya asidosis kayak gitu-gitu itu juga ngaruh gitu ya. Kemudian suhu tubuh, suhunya rendah. Ya, keenceran darah, kemudian kadar asam uratnya atau level urat sebenarnya, kadar atau level uratnya, kemudian juga inflamasi atau peradangannya. Kalau di bagan ini ya, itu di atas itu asimptomatik hiperurisemi. Asimptomatik hiperurisemi itu maksudnya hiperurisemi atau kadar asam urat tinggi tapi tidak bergejala. Ya, asimptomatik itu tidak bergejala. Nah, di situ karena level uratnya naik gitu ya, kemudian cation concentration gitu ya, kemudian temperatur tadi suhu gitu ya, turun, intraartikuler dehydration. Jadi ruang sendi antar sendinya itu mengalami kekurangan cairan. Ya, dehidrasi. Kemudian pH-nya juga turun atau asam. Itu akan menyebabkan MSU crystallization, crystallization gitu ya. Kristalisasi dari monosodium urat. Ya, nanti bergabung dengan nucleating agent. Jadi terjadi proses nukleasi. Ya, kalau ini sudah teknis ya, nanti tersedia kolagen, kondroitin sulfat dan lain sebagainya. Itu akan nanti akan apa namanya? Istilahnya meningkatkan, memicu ya pengkristalan dari level urat atau asam urat tersebut gitu ya. Nanti akan tambah banyak sampai akhirnya jendol gede gitu ya, dilihat secara permukaan luar tuh kok ini bentuknya tangan itu sampai kayak cacat gitu ya. Ada ya benjolan-benjolan di antara sendi-sendi jari gitu ya, jari tangan maupun jari kaki. Jadi proses terbentuknya itu. Lah makanan ya di sini nggak bahas makanan. Ya, makanan itu hanya proses ketika menaikkan kadar purin itu pun sepertiga. Ya kalau sudah purinnya naik, padahal 2/3 kadar purin itu kan lebih banyak dari dalam. Itu pun hanya meningkatkan produksi. Ya tapi meningkatkan produksi itu tetap dibuang, bisa dibuang semuanya. Ya kalau pembuangannya lancar, makan apapun nggak masalah. Cuma masalahnya 90% kasus asam urat itu justru karena pembuangannya nggak lancar. Bukan masalah produksi. Masalah produksi itu cuma 10%. Gitu. Jadi paham ya komposisinya ya. Jadi nggak usah ketakutan makan protein. Negara kita itu kan pengen bebas stunting, tapi tiap kali mau makan protein hewani, pokoknya yang ada protein-protein ditakut-takuti asam urat mulu gitu kan. Karena belajar asam uratnya separuh-separuh gitu ya. Itu menyedihkan gitu. Jadi nanti lah bagaimana? Ya kita pelajari utuh, kemudian bagan yang terkait sama proses terbentuknya ini loh yang kita harus warning. Jadi jangan
di warning masalah makannya. Biarkan negeri kita itu kayak Bu Susi yang waktu itu Menteri Perikanan ya. Makan ikan, ya wah itu program bagus itu. Banyak makan ikan, gitu kan. Konsumsi protein, protein hewani, ya itu program bagus. Negara-negara maju itu mesti proteinnya tinggi konsumsinya. Atlet-atlet yang pengen berprestasi tinggi badannya, ya kayak orang-orang Eropa, apa itu mesti komponen makanan yang dikonsumsi lebih banyak proteinnya. Lah pengen bebas stunting kok makannya biskuit, ya malah tepung-tepung semuanya yang dimakan, gula-gula semuanya yang dimakan gitu kan. Itu tidak akan bebas stunting karena makanan yang memicu tinggi insulin itu anti growth ya. Kalau pengen growth, makanlah makanan yang tidak menimbulkan kenaikan insulin. Tapi kalau pengen tidak tumbuh, ya pengen anti growth, ya pengen tidak tumbuh, makanlah yang manis-manis yang banyak gulanya. Karena dengan tinggi insulin itu growth-nya akan mandek. Ya, jadi silahkan ibu-ibu yang pengen anaknya tidak terlalu tinggi, si jajanannya yang bangsa kentang, tepung, gula, boba, apa macam-macam itu ya, yang manis-manis itu ya. Yang kemudian meresikukan ginjal, penyakit autoimun, terus banyak kenaikan cuci darah di usia anak-anak atau usia remaja gitu ya. Bukannya mau bebas stunting malah pontang-panting gitu ya, apa namanya, ngerusak tubuh berlomba-lomba gitu ya. Nah, ini karena gara-gara takut makan protein ya, karena belajar tentang asam uratnya separuh-separuh. Nah, berikutnya. Nah, ini treatment. Sebelum treatment saya potong dulu hiperuricemi maupun gout. Ya, hiperuricemi maupun gout. Kan ini harus dibedain ya. Pertama treatment lifestyle-nya. Ya, treatment dari lifestyle. Karena ini penting tidak hanya herbalnya apa, herbal bolak-balik nanyanya herbalnya apa. Ya gampang sih gitu ya. Kita kan produknya intinya tibu nabawi dan juga isolat gitu kan. Kita bisa menggunakan produk-produk kita secara apa namanya, panduannya sudah ada. Hanya yang susah kontrolnya itu kan adalah dari lifestyle-nya. Tidak banyak produsen yang jualan produk itu ngajari lifestyle. Rata-rata oh ini untuk ini konsumsi nggak ngefek atau apa pindah lah. Pindah-pindah produk kalau apa namanya fokusnya hanya herbal saja lifestyle-nya nggak dirubah juga mesti bermasalah karena memang asam urat ini dan juga gout itu terkait dengan lifestyle. Ya, walaupun ada juga beberapa faktor yang tadi misalnya usia gitu ya. Itu ya faktor yang mau nggak mau semua ngalami. Tetapi ketika lifestyle-nya bagus, ya, walaupun asam urat itu naik, tidak akan menjadi masalah penyakit. Hanya dalam kondisi emang, oh ini lagi naik, gitu ya. Tapi tidak jadi masalah penyakit. Makanya lifestyle itu penting. Pertama, terkait produksi dulu. Ya, terkait produksi. Kurangi konsumsi sukros dan juga fruktos. Ya, sukros ini gula pasir gitu ya, fruktos gula buah. Tapi intinya ini nanti kan semuanya akan dirubah menjadi glukos. Ya, produk akhir yang nantinya menaikkan kadar gula itu kan glukos. Artinya ya karbohidrat dibatasi. Yang secara langsung memang fruktos dan sukros ini gitu ya. Fruktos tadi sudah efeknya kayak apa, dan selain itu juga kalau kadar gulanya naik itu akan mengalami yang namanya glikasi gitu ya. Mengalami glikasi, pengikatan, karamelisasi, jadi akhirnya ujung-ujungnya asam urat itu susah dilepas. Ya, susah dilepas gitu ya. Dan nanti problemnya jadi banyak juga. Belum lagi kalau dihitung dari faktor inflamasi, di mana gula itu kalau terlalu tinggi di dalam tubuh, konsumsi sukrosa maupun fruktosanya akan memicu yang namanya inflamasi. Tentang inflamasi kita pernah bahas di webinar khusus gitu ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Materinya kemarin barusan saya bagi semuanya yang di grup Abad Institute tentang inflamasi gitu ya. PowerPoint-nya juga sudah saya bagikan. Nah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan proses gula dan inflamasi, pengaruhnya dan sebagainya boleh didiskusikan di grup.
Kemudian tangani obesitas. Ya otomatis gula itu kan kalau nggak dipakai dia akan ditimbun menjadi lemak, ya bikin gemuk. Makanya ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya itu perhatian dengan materi-materi yang biasa saya sampaikan, ya, itu selalu obesitas itu menjadi faktor yang muncul di hampir semua penyakit yang kita bahas. Kemarin bahas jantung, obesitas muncul di situ. Stroke, obesitas masuk, ya, GERD atau gastritis, mah, obesitas masuk. Yang bahas ginjal gitu ya, sama obesitas juga bagian dari masalah yang nantinya menyebabkan kinerja ginjal itu tinggi. Nah, termasuk juga ini asam urat gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ya setelah materi ini ya saya janjikan bagaimana kita menangani obesitas. Karena kalau di sini kan masalah apa namanya? Asam urat atau GOUT, tangani obesitas. Wah, sepertinya satu kalimat yang pendek gitu ya, tapi itu susahnya minta ampun. Ya, apalagi yang sudah tersandra, ya, disandra oleh lifestyle yang secara umum mendukung untuk terjadinya obesitas. Ya, apa saja itu? Nah, nanti insya Allah mungkin sekitar 2 minggu lagi setelah ini ya kita akan bahas obesitas. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengalami obesitas dan problem-problem obesitas, pengen turun sebulan ya antara 3 sampai 10 kilo, ikuti webinar setelah ini. Ya, saya sudah siapkan materi ya yang cespleng bagaimana menangani obesitas. Gitu ya. Jadi ini tidak akan kita bahas di sini ya karena ini bahas asam urat, tapi salah satu solusi yang bisa kita sampaikan agar asam uratnya tidak tinggi dan tidak terjadi kristalisasi urat itu adalah menangani obesitas. Yang ketiga, kontrol makanan berpurin. Nah, walaupun ini perannya kecil, tapi tetap bisa dilakukan. Ya, kontrol saja, tapi bukan berarti takut. Ya, bukan berarti takut. Nggak usah takut. Ya, artinya konsumsinya ya makan aja nggak ada masalah gitu ya. Tetapi juga jangan berlebih-lebihan ya. Maksudnya semuanya dalam koridor kulu wasrobu wala tusribu. Tapi kalau takut udah beda. Oh saya menghindari, jangan ada yang perlu dihindari. Ya, kita atur kadarnya saja. Kemudian hindari alkohol. Ya karena pengaruhnya sama seperti tadi sukrus, fruktos ya. Kalau orang beriman, orang muslim ya tidak makan alkohol gitu ya. Itu udah pasti gitu ya kalau taat ya, kalau nggak ya ini ya tahu-tahu mabok aja itu asam uratnya mesti naik. Ya, nah, kemudian terkait pembuangan. Terkait pembuangan, obesitas pun ngaruh. Cuma nggak saya tulis ulang di situ ya. Karena itu terjadi yang namanya stres metabolik. Tadi kan salah satu yang mempercepat pembentukan. Ya, mempercepat pembentukan kristal urat itu obesitas itu ngaruh karena stres. Ya, stres metabolik. Stres itu kan ada 3. Stres fisik, stres psikis, dan stres metabolik. Nah, obesitas itu sebenarnya akan menimbulkan stres metabolik. Ya, makanya ini perlu dikontrol. Kemudian rehidrasi. Rehidrasi itu keenceran darah, minum banyak, dan makanya ini solusi paling mudah ya terkait pembuangan. Tetapi walaupun sudah rehidrasi, ya, ketika stresnya tinggi, ya makanya ini kelihatannya saya tulis di nomor 5. Tapi ini mempengaruhi 4 di atasnya kontrol stres itu. Karena bapak ibu-ibu bisa aja minum banyak kan gampang minum banyak. Tapi ketika pipis asam uratnya nggak ikut, ya karena di dalam sistem filternya, ya harusnya kan filternya mau melepas. Oh ini sampah nih, asam urat nih dideteksi ini sampah, tapi tetap terikat sehingga tidak dilepas. Yang terlepas hanya airnya saja. Akhirnya tubuh manusia itu kayak selang aja, ya, lewat minum, glegek gitu ya, terus keluar lagi tanpa membawa racun-racun yang perlu dibuang. Karena sistem filtrasinya itu tidak bisa membuang asam urat secara optimal. Kan gangguan ekskresi tadi itu. Ya. Rehidrasi kalau sistem stresnya bagus, ya diharapkan bisa melarutkan ya melarutkan dan juga filtrasinya berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi hipersaturasi.
buang pelan lama-lama turun level uratnya, lama-lama kristalnya nggak terbentuk kan ya diharapkan begitu. Tapi kalau sudah minum banyak, pipisnya ya lancar-lancar aja nggak ada gagal ginjal dan sebagainya. Tapi pembuangannya yang banyak adalah cuma air, sementara komponen toksinnya itu nggak ikut, ya jadi akhirnya percuma gitu ya. Makanya rehidrasi ini juga diikuti dengan kontrol stres yang nomor 5. Kemudian kontrol pH darah. Ya, pH darah ini hal-hal apa namanya? Teknis ini ya, kontrol keasaman darah. Lah apa minum apa namanya? Larutan alkali yang pH-nya tinggi. Oh, enggak begitu. Karena begitu dimasukin alkali langsung dinetralisir, dibuang alkalinya oleh ginjal. Karena ginjal itu pokoknya malah justru kadang-kadang begitu kemasukan alkali, tubuh kita itu akan memproduksi asam lebih tinggi, melawan. Ya, makanya kontrol keasaman darah itu tidak selalu itu, tapi memperbaiki misalnya pernafasan, aktivitas, olahraga dan lain sebagainya itu yang nantinya akan membuat balance, ya. Jadi olahraganya, aktivitasnya, minumnya, makanannya, termasuk juga makanan-makanan yang tinggi gula itu seringkali mempengaruhi keasaman darah. Kemudian, nah ini ada salah satu yang penelitian saya cuplik di sini ya terkait sama ekskresi. Jadi asupan protein susu. Nah ini biasanya hanya ada di susu segar. Kenapa? Karena susu-susu yang sudah diproduksi menjadi susu bubuk dan lain sebagainya sudah terlalu banyak campuran. Dan biasanya yang terlibat di sana gula kebanyakan. Karena untuk mengkristalisasi susu itu kadang-kadang butuh pengikat. Pengikatnya yang paling mudah gula. Nah, makanya susu bubuk itu kalau dilihat komposisinya nanti ya dilihat aja total karbohidratnya berapa dan sebagainya perlu dicek gitu ya. Apalagi kalau dikasih filler, apalagi nanti tambah creamer dan sebagainya. Nah, makanya kalau mau menggunakan susu sebagai peningkat ekskresi biar pembuangan asam uratnya naik itu gunakan susu yang segar. Karena yang nantinya akan meningkatkan pembuangan itu protein susunya itu. Maka sekali lagi jangan takut protein. Tapi kalau misalnya susu khawatir nanti protein susunya itu bercampur dengan gula, ya kalau beli kan kadang-kadang dari pabrikannya dicampur gula dan sebagainya. Bisa menggunakan produk-produk susu yang protein susunya tinggi. Misalnya apa? Yogurt. Ya, tapi yogurt yang tidak dicampur gula juga gitu ya. Karena ada juga yogurt yang dicampur dengan gula pasir untuk nutupi rasa asamnya gulanya lebih banyak gitu. Wah enak nih yogurtnya katanya yogurt itu sehat. Ya, nanti dulu yogurtnya sehat iya. Tapi kok ini rasanya manis apa itu gulanya itu enggak sehat gitu ya. Itu bisa meningkatkan ekskresi asam urat gitu ya, pembuangannya yang merupakan urun 90% tadi itu. Kemudian kontrol tekanan darah. Nah, ini hipertensi kelihatannya belum pernah ada webinar ya kita ya. Nah, nanti setelah obesitas lah. Karena hipertensi itu juga dipengaruhi oleh obesitas. Diabetes juga pengaruh ke obesitas gitu ya. Jantung, ya Pak, obesitas itu ngaruh juga ke jantung. Nah, makanya nanti kalau bahas obesitas itu semua penyakit itu banyak banyak nyingkir gitu ya. Jadi kontrol tekanan darah. Lah kalau tinggi gimana? Apa kita boleh minum obat tekanan darah? Ya boleh saja karena itu penting. Ya untuk awal kita pakai obat oke, tapi setelah itu kita program bagaimana tidak tergantung dengan obat. Artinya apa ya? Dari lifestyle-nya. Ya dari lifestyle-nya. Karena tekanan darah itu terkait juga dengan lifestyle, terutama apa? Tidurnya. Ya, tidurnya itu harus diperbaiki benar gitu. Kalau enggak, waduh, ya manusia modern itu paling susah merem. Ya, paling susah merem. Sehingga treatment lifestyle ini sebenarnya kalau dari awal gitu ya kita bahas, itu sebenarnya fondasi utama yang perlu diperbaiki itu sebenarnya dari tidurnya. Ya, tidur itu bagus dulu. Nah, nanti kalau sudah bagus tidurnya, kontrol makanan, kemudian kontrol obesitas dan lain sebagainya itu mudah. Karena nanti kalau tidak terkontrol gitu ya, kita jalani kemarin yang 5 pilar gitu ya, 5 pilar mengurangi asupan karbohidrat susah.
orang yang tidurnya kurang itu paginya itu mesti pengennya ditutupi stresnya ya dengan asupan gula yang tinggi. Walaupun pagi hari itu sebenarnya produksi gula tubuh kita itu tinggi dari gluconeogenesis. Ya pagi hari bangun itu kadar gula kita itu tinggi. Kenapa? Karena kortisol pada waktu pagi itu tinggi digunakan untuk memproduksi gula. Tapi karena malamnya tidurnya kurang, gula hasil produksi liver itu dianggap nggak cukup. Akhirnya apa? Tubuh manggil gula. Akhirnya apa? Ya pagi itu harus lontong sayur. Kalau enggak nasi uduk. Kalau enggak bubur ayam. Kalau enggak ya gorengan yang dari tepung. Ya, jadi kalau gorengan boleh dok, boleh. Tapi ini ya ayam goreng tanpa tepung apa, itu enggak sembuh rakusnya. Ya, jadi harus ada tepungnya. Bala-bala. Tahu juga dicelup pakai bedak tepung. Ya, tempe juga harus pakai tepung. Tempe itu oh enggak nendang. Jadi intinya yang dikejar itu adalah tepung kalau pagi ya. Makanya jajanan di Indonesia ini, kenapa orang butuh sarapan? Karena untuk menutupi lubang yang digali gara-gara kurang tidur. Masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sleep deprivation. Darurat tidur masyarakat Indonesia itu. Ya, apalagi masyarakat, tidak hanya Indonesia ya dunia. Apalagi kota besar, kota yang nggak pernah tidur gitu ya. Semua kota besar akan ke sana arahnya gitu ya. Tidak pernah tidur 24 jam. Ya, aktivitas semuanya 24 jam. Sekarang kan settingnya 24 jam ya. Apotek 24 jam, rumah sakit 24 jam, terminal 24 jam. Ya semuanya 24 jam. Ya enggak masjid. Ya, masjid enggak ada yang 24 jam. Malam udah dikon. Bahkan yang buka hanya sholat tok gitu ya. Ya padahal itu kan jasmani rohani kan hanya kita bangun jasmani rohani seimbang. Ya, hampir semua yang buka 24 jam itu urusan jasmani semua. Ya, rumah makan yang 24 jam banyak. Ya. Rumah makan itu 24 jam. Bisa-bisanya gitu ya. Tapi yang malah justru relaksasi, ngurangi stres, nggak ada yang 24 jam. Masjid buktinya dibuka hanya pas sholat tok gitu kan. Padahal itu kan butuh untuk relaksasi rohani gitu ya. Relaksasi jasmani juga gitu ya. Nah, itu hal-hal yang ada di sekitar kita, semuanya mendukung lifestyle stres. Ya, yang ujung-ujungnya pagi itu pasti ya dagangan-dagangan yang laku adalah jualan karbohidrat, kopi manis, ya, teh manis dengan gula, gula pasir, itu ya, gorengan, bubur ayam, pelontong sayur tadi itu atau ada yang ya pokoknya ya ketoprak ya sama aja. Mau sebut sukunya apa di Indonesia ini, mesti pagi semuanya harus pagi. Sehingga ada teori ya harus sarapan. Wah, ini kan timbulnya dari situ. Ya karena dari tidurnya. Ya, dari tidurnya. Kalau masyarakat ancestral yang desain yang apa namanya tubuh kita ini kan warisan nenek moyang kita dulu masyarakat ancestral. Mereka itu nggak ada sleep deprivation, nggak ada kurang tidurnya. Kenapa? Ya, karena dari sejak sore mereka nggak kena listrik, ya, nggak kena lampu. Satu-satunya cahaya itu sumbernya matahari. Begitu matahari terbenam ya gelap. Itu juga yang terjadi di zaman Nabi. Matahari itu ya satu-satunya sumber cahaya. Malam itu ya dari lampu. Lampu juga nggak seperti sekarang. Sehingga pada Isa tidur itu gampang banget. Nggak usah disuruh. Coba bapak ibu-ibu pergi ke tempat desa yang nggak ada listriknya. Ya, saya pernah ngalami itu. Itu pada Isa itu udah sepinya minta ampun. Nggak ada listrik. Ya, nonton TV butuh listrik. Buka HP butuh listrik. Jadi kita nggak ada listrik aja. Itu lebih sehat sebenarnya. Ya karena malam ya kita dapat andalan cahaya itu ya cuma dari matahari aja. Kalaupun bulan, bulan itu cahayanya remang buat tidur lebih enak. Kita itu dihambat tidurnya itu karena siklus matahari kita itu dirusak atau siklus irama sirkadian itu dirusak oleh cahaya gitu ya. Ya, hasil perbuatan kita juga semuanya gitu ya. Sehingga susah tidur, akhirnya butuh sarapan, akhirnya teorinya itu wajib sarapan kalau enggak akan ada ini dan lain sebagainya itu kan sudah semuanya berteori di luar apa namanya ya fitrah kita gitu ya di luar jalur sirkadian kita gitu ya sehingga akhirnya ujung-ujungnya ya penyakit metabolik karena lingkungan kita tuh obesogenik ya mulai dari kurang tidur
akhirnya kurang tidur harus dikompensasi dengan asupan karbohidrat tinggi di waktu pagi, padahal itu adalah ketika, produksi karbohidrat tinggi-tingginya kan, kortisol sedang tinggi-tingginya, hormon kortisol itu diproduksi tinggi ketika pagi gitu ya. Nah itu ujung-ujungnya nanti siangnya mesti pada ngantuk ya, walaupun ini lapar makan ngantuk, produktivitas turun dan sebagainya, dipaksain ngopi, doping dan sebagainya, ujung-ujungnya ya diforsir diforsir diforsir, 1 hari kurang tidur, ya 1 jam misalnya, itu utang, 30 hari 30 jam utangnya. Ya 1 bulan tuh utang 30 jam, padahal tidur kita itu butuhnya 7 sampai 8 jam, ya cuma 5, 6 jam. 6 jam itu sudah prestasi loh orang sekarang tidur 6 jam, tapi itu pun masih utang sejam. Setahun 365 jam utang kita. Ya, dan itu nanti akan dibayar dengan apa? Dengan ginjal kita, ya, dengan jantung kita, dengan stroke, ya, dibayar dengan kanker, dibayar dan itu bayaran atas utang tidur kita. Dengan segala mekanismenya, ya, melalui hormonal dan sebagainya, diabetes dan sebagainya. Makanya ada perkumpulan ahli terapi dokter ya ini ya, medis ya. Itu yang fokus kepada satu saja, memperbaiki tidur. Ada klinik-klinik tidur. Masyarakat modern itu bahkan untuk masalah tidurnya diajari. Ya, karena sudah kehilangan keahlian untuk masalah itu. Gitu ya. Ini penting. Nah, makanya termasuk juga asam urat dan sebagainya. Stres itu, walaupun saya taruh di nomor 5, kenapa saya taruh di terakhir? Karena ini mendasari 4 di atasnya, gitu kan. Yang lain-lainnya itu bisa dilakukan ya, tapi semuanya berakhir di kontrol stres. Karena nanti keasaman darah, tensi, obesitas dan sebagainya itu kalau stresnya bagus, ya stres itu dari saraf parasimpatis gitu ya, kontrolnya, relaksasinya, saraf parasimpatis itu terkait sama digest and relax, ya, digest and sleep. Ya. Istirahat dan mencerna makanan gitu ya. Itu rest and digest gitu ya. Istirahat dan mencerna makanan. Itu kontrol stres itu dari sana. Berikutnya, ya silakan kalau nanti ada pertanyaan. Kalau dari herbal gimana? Nah, ini kita bahas herbal. Peran produk Habats di sini ya. Ya. Itu yang pertama kontrol obesitas. Ya, kontrol obesitas. Lo apa bisa? Bisa. Di beberapa udah lama ya sejak awal herbal kita itu muncul sebelum ada isolat ya. Kita pernah bikin artikel tulisan bagaimana zaitun dan habatus sauda itu bisa mengontrol obesitas. Caranya gimana? Nah, ini akan kita bahas di webinar berikutnya. Ya, habatus sauda, zaitun gitu itu untuk bisa kontrol obesitas. Itu kita akan bahas secara khusus. Kontrol stres. Ya, treatment herbal ini untuk mengontrol stres. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang dan bahkan saya bagi jurnalnya ya. Kurkumin itu bisa untuk menekan depresi. Kalau stres wujud stresnya itu depresi. Ya, habatus sauda itu juga anti depresi. Yang meningkatkan apa namanya kualitas istirahat. Ya. Kemudian memodulasi deep sleep. Jadi bisa tidurnya itu bisa dalam gitu ya. Hanya pada beberapa kasus gitu ya, saya pernah juga dikeluhkan, dok, susah tidur. Ini minum habatus sauda. Ketika diminum, waduh, pipis terus. Waduh, wah ini malah nggak bisa tidur. Wah, ternyata walaupun anti depresi pada beberapa orang itu malah dominan nyerang ke diuretiknya. Karena memang habatus sauda itu diuretik. Pada beberapa orang diuretiknya itu nggak terlalu kuat. Jadi pipis biasa aja dok, saya tidurnya enak gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ternyata ada yang lainnya merasakan pipisnya banyak jadi malah nggak bisa tidur. Waduh, apa ya? Kalau mengalami itu jangan pakai habatus sauda, gunakan antidepresannya kurkumin misalnya. Itu hal-hal yang perlu dirembuk gitu ya. Karena masing-masing orang dengan herbal itu ternyata beberapa reaksi itu beda-beda gitu ya. Memang tubuh manusia itu nggak ada yang seragam gitu ya. Tapi intinya ini kontrol stres. Bisa juga kontrol stresnya itu dengan zaitun. Ya, menekan stresnya itu dengan zaitun. Kemudian kontrol tekanan darah. Nah, kalau ini baik
alpha mangostin, kurkumin, zaitun, habatus sauda, kemudian juga beberapa produk-produk yang kita ada itu semuanya bisa digunakan sebagai kontrol tekanan darah gitu ya. Mekanismenya juga beragam gitu ya. Ini makanya harus di apa namanya uraikan secara lebih khusus. Kemudian kontrol perbaikan ginjal. Kontrol perbaikan ginjal. Kemarin kita sudah bahas tentang webinar ginjal ya. Cuma saya lupa linknya itu di mana gitu ya. Kontrol perbaikan ginjal itu. Saya coba cari-cari lagi. Mungkin nanti teman-teman dari tim Habat Institute bisa mencarikan webinar ginjalnya gitu ya. Nah, ini memperbaiki pembuangan asam urat ya. Terutama kalau memang sumbernya itu dari kerusakan ginjal. Ada beberapa mengalami gangguan autoimun sehingga filtrasi ginjalnya bermasalah, kena sindroma nefrotik, kemudian kena mungkin glomerulonefritis dan peradangan ginjal misalnya kayak gitu-gitu akan mempengaruhi filtrasi di ginjalnya. Jadi pembuangannya juga akan bermasalah. Nah, itu nantinya bisa menggunakan herbal-herbal yang renoprotektif. Contohnya apa ya? Habatus sauda itu renoprotektif. Kurkumin sama. Bahkan tahun 2020 berapa itu ya? Belum lama. Itu sudah diuji cobakan kepada penderita gagal ginjal. Hanya hasilnya kebetulan waktu itu ada riset untuk mendownload hasilnya itu harus bayar gitu. Jadi saya belum sempat melihat ending risetnya kayak apa. Tapi abstraknya sudah disampaikan begini-begini, tapi detailnya itu saya belum bisa mengakses gitu ya. Tapi intinya kurkumin itu memperbaiki fungsi ginjal. Berikutnya kontrol keasaman darah. Nah, ini membantu ginjal mengatur asam basa tubuh. Di treatment ginjal kalau mau memperbaiki asam urat, ya harus memiliki 5 komponen ini. Kontrol obesitasnya, kontrol stresnya, tekanan darah, kontrol perbaikan ginjalnya, yang memperbaiki pembuangannya, kemudian kontrol keasaman darah. Kalau ada potensi-potensi itu, maka herbal ini baru akan bermanfaat untuk mencegah terbentuknya kristal ataupun mencegah terjadinya hiperurisemi. Ya, hiperurisemi itu angka asam uratnya terlalu tinggi gitu ya. Nah, itu hal-hal yang nantinya memicu kepada tadi kristal dan sebagainya. Nah, ini poin-poin penting ya. Kalau ada herbal cuma ini menurunkan purin apa gitu-gitu toh gitu ya, atau malah nggak ada solusi cuma pokoknya pantang gitu ya. Waduh, kembalinya kepada nanti nggak makan apa namanya protein gitu ya. Akhirnya negeri kita itu pada takut yang namanya konsumsi protein. Berikutnya, nah sebagai penutup, upaya untuk sehat itu harus holistik, ya harus holistik, menyeluruh, gitu ya. Holistik itu mencakup bahan terapi dan lifestyle. Ini selalu saya ulang-ulang, saya selalu gaungkan, gitu ya. Jadi jangan lagi hanya obatnya apa, gitu kan. Orang kan pengen ringkes karena tidak ingin dicampuri lifestyle. Lifestyle sangat berperan bagi kesembuhan. Herbal juga sangat berperan mendukung kesembuhan untuk akselerasi, percepatan, gitu kan. Tapi kalau cuma herbal saja, lifestyle-nya enggak, itu juga lambat juga karena efek perbaikan dan efek merusaknya itu masih dikerjakan semua. Jadi lifestyle memperbaiki, ya, konsumsi herbal juga memperbaiki, ini jadi akselerasi. Tapi kalau herbal dikonsumsi, katanya memperbaiki ini yang mempunyai komponen perbaikan dan sebagainya. Tapi ternyata lifestyle-nya merusak ya, satunya memperbaiki, satunya merusak. Ya kalau lebih banyak merusaknya, ya herbalnya jadi nggak bermanfaat. Ya herbalnya jadi tidak bermanfaat. Nah, herbal bisa menjadi andalan tapi dengan dalil nakli dan akli. Dalil nakli itu ya seperti misalnya kita menggunakan habatus sauda, zaitun itu ada dalil-dalil naklinya dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadis. Dalil akli itu dari jurnal-jurnal. Ya, dari jurnal-jurnal. Artinya jurnal itu mendetilkan, bukan untuk membantah loh ya, bukan untuk menguji juga bukan.
Ya misalnya, oh hadis ini bener apa enggak ya? Secara riset, loh, salah. Ya, secara riset bener enggak? Enggak. Kalau masalah dalil dari Al-Quran dan hadis, bener dulu. Kita yakin itu benar. Nah, terus riset buat apa? Riset itu mendetilkan, bukan untuk menguji benar salahnya. Karena nggak usah diuji pakai riset. Hadis itu nggak perlu diuji pakai, kalau itu sabda Nabi gitu ya. Sudah kita yakin itu sabda Nabi, nggak usah diuji pakai riset. Kalau ini firman Allah, nggak usah diuji pakai riset. Riset itu untuk memberikan batasan-batasan yang lebih rinci. Ya, apa tuh Sauda? Obat segala penyakit, titik. Nah, riset buat apa? Riset itu untuk, oh, obat segala penyakitnya. Apakah semuanya kemudian dosisnya sama? Nah, itu riset. Tapi bahwasanya ini mengobati A, B, C, dan semua penyakit itu diyakini dulu. Nah, kalau untuk lambung gimana? Ya itu nanti disusun dosisnya. Ya, selain dosis, ya misalnya obat segala penyakit, ya berarti mungkin komponennya. Ya komponennya apa saja. Nah, kemudian diteliti komponennya, kemudian berapa miligram atau berapa dosis terapi dari komponen tersebut. Nah, sehingga kita akan mendapatkan angka yang lebih tajam. Ya, angka yang lebih tajam. Contoh misalnya begini, di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Kulu wasrobu wala tusrifu." Makan dan minumlah jangan berlebihan. Nah, kata berlebihan itu kan harus punya dosis, ya. Dan masing-masing orang bisa saja berbeda. Ya, bisa saja berbeda. Tetapi akan ada penelitian yang menyebutkan batasan wajarnya. Ya, contoh misalnya kadar gula. Oh, ternyata kadar gula itu mau gemuk mau kurus, ya, ketika angka gulanya sekian, oh itu sudah bahaya itu. Sehingga beberapa makanan yang halal belum tentu toyib. Ya. Makanya kan perintah kita itu disuruh memakan makanan itu halalan toyiban. Jadi jangan fokus ini halal boleh, iya. Toyib enggak? Ya, kalau cuma sekedar halal toh tidak toyib, ya itu nanti secara rohani nggak masalah, nggak dosa. Maksudnya secara rohani itu tidak dicatat sebagai dosa makan itu. Tetapi ketika secara jasmani ngerusak, nah itu ada beban yang harus ditanggung. Akhirnya apa? Jadi sakit. Tapi kan menggugurkan dosa. Betul, kalau sabar. Kalau ngeluh, ya jadi dosa, bukan menggugurkan. Ya, jadi eh, makan makanan tidak toyib sendiri itu, ya itu kan dilarang. Karena intinya kita seluruh makan itu adalah yang halal dan toyib lengkap gitu ya, halal dan toyib. Jadi kalau cuma halal saja ya belum memenuhi standar toyibnya, makanya mesti akan ada teguran, ditegur. Tapi kalau tegurannya kita hadapi dengan benar gitu ya, misalnya makanan berlebih gulanya, ya mesti ditegur dengan apa, kadar gulanya naik kena diabetes. Ketika kadar gulanya naik tok tetap saja tidak bergeming gitu, masih tetap makan ini dan sebagainya. Nanti teguran berikutnya datang, mungkin punya koreng. Ya, koreng nggak sembuh-sembuh. Ya, udah mulai terganggu dengan baunya. Nanti nggak tobat-tobat juga, nggak ngurangi kadarnya juga, masih berlebih juga. Ya nanti lama-lama diamputasi. Ya. Enggak juga yang tadinya cuma seujung kelingking gitu ya amputasinya, lama-lama bisa ya sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke pangkal-pangkalnya diamputasi. Karena warning itu akan selalu meningkat ketika warning yang kecil tidak diperhatikan, malah diabaikan. Ya malah diabaikan. Itu nanti ada warning lagi. Makanya halalan thayyiban itu mesti ada batasan. Nah, demikian juga dengan ya semua jenis makanan. Dengan semua jenis makanan. Ya protein pun juga begitu, lemak juga begitu. Hanya kalau protein dan lemak itu kita warningnya lebih lebih gampang kontrolnya. Kenapa? Protein itu ya kemarin kita sudah bahas dan juga lemak itu memiliki rem sendiri. Makanya Bapak Ibu tidak akan pernah kelebihan makan lemak. Ya, kalau kelebihan gula pasti, hampir pasti itu mesti loss. Ya, tapi kalau kelebihan lemak itu susah. Contohnya misalnya, makan gaji.
Ya taruhlah sediainlah, nggak usah banyak-banyak, setengah piring. Itu kalau kita lagi lapar-laparnya, lapar banget, pokoknya lihat makanan apapun pengen ditelan semua. Itu dikasih gaji setengah piring. Entah itu dibuat gulai, kuah yang sampai bikin ngiler itu, tapi isinya lemak tok. Itu mesti nggak bisa makan banyak. Pasti itu. Kenapa? Punya rem. Ya, punya rem. Kemudian juga protein sama daging. Dikasih daging banyak. Itu juga punya rem. Kalau daging itu remnya namanya peptide XY. XYZ apa XY saya lupa. XYY makanya. Nah itu ada peptida yang nantinya akan mengerem kita. Begitu sudah di titik puncak, kita itu jadi rasa mual atau nek yang nggak bisa lagi makan itu. Itu remnya. Sama lemak juga begitu. Kalau lemak nama remnya itu kolesistokinin. Ya, kolesistokinin itu akan mengerem sehingga coba makan santan. Oh, selapar-laparnya kita dikasih santan seliter misalnya. Kalau air seliter mah habis tuh. Glek, 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 glek. Tapi santan seliter di titik tertentu, waduh, nek mau muntah. Kenapa? Karena begitu makan lemak atau gaji atau minyak atau apapun itu mesti kolesistokininya akan ngerem. Kita nggak mungkin bisa langsung glek habis banyak. Yang ada rasa mual, nek, terus rem. Tapi kalau yang namanya karbohidrat, nasi sepiring mungkin, aduh, kenyang banget. Dijejeli roti masih masuk. Ya, roti sama nasi itu sama-sama karbohidrat. Mungkin kenyang dengan nasi. Waduh, kenyang. Begitu ada dessert, ini ada kolak, masih bisa masuk. Masih bisa masuk. Tapi kalau gaji tadi atau santan, dengan santan udah mentok, ya taruhlah setengah liter masuk, udah nggak bisa nambah. Terus dikasih gaji dengan kuahnya, tetap aja nggak bisa. Tapi kalau yang namanya karbohidrat, dikasih sepiring nasi, kenyang. Nambah lagi ya, enggak, udah. Tapi ini ya, ada kolak nih. Oh ya bisa. Atau es buah. Oh bisa. Karena karbohidrat nggak punya rem. Ya, sama sekali nggak ada remnya. Begitu, oh udah, es buah, udah. Ini teh hangat ya, manis ya. Itu masih bisa. Nambah lagi karbohidrat. Nanti sudah selesai gitu, udah kenyang ini. Udah duduk ngobrol. Ini ada keripik kentang. Boleh keripik kentang. Masih bisa masuk. Karbohidrat tuh nggak ada rem sama sekali. Ya. Makanya kontrolnya susah. Makanya yang bisa tus ribu itu cuma karbohidrat. Kalau lemak dan protein nggak bisa tus ribu karena ada rem alaminya. Yang menggendut itu cenderung dengan karbohidrat. Nah makanya apa namanya di sini ya, dalil akli, dalil nakli itu penting ya untuk bisa kita itu memberikan batasan-batasan kalau untuk yang akli tadi itu ya. Kalau nakli itu biasanya sifatnya global. Jangan berlebihan ya, aku udah global. Tapi berlebihan dari segi detailnya gimana? Nah, itu angka. Makanya ada angka-angka batasan aman ya sehingga tidak disebut sebagai israf. Itu ada gitu ya. Kalau misalnya BMI gitu ya, BMI itu indeks ya berat badan kita dengan tinggi badan kita dibandingkan dengan umur juga. Oh, kita itu kegemukan apa masih normal atau malah kekurusan ya, itu indeks-indeks yang untuk mengukur bagaimana kita tidak dianggap sebagai israf. Karena kalau sudah israf itu biasanya terus muncul masalah-masalah. Kelebihannya itu bikin masalah. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Silakan Pak Indra untuk membacakan apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kelihatannya nggak terlalu banyak ini pertanyaannya ya. Silakan Pak Indra untuk dibacakan. Masih banyak waktu gitu ya. Barangkali ada yang mau nulis pertanyaan lagi atau saya baca aja ini ya. Bacain dok, siap. Iya, Lupa mikrofonnya. Yang pertama dari Ibu Nina. Masya Allah, jazakumullah khairan atas ilmu pencerahannya. Amin. Mudah-mudahan berkah ya yang bisa eh, dipakai ilmunya. Dari Pandu 1409. Kalau gula aren masuk sukros kah dok? ya gula aren itu bukan sukros. Ya, itu glukos sama ada fruktosnya. Ya.
ada fruktosnya, glukos dan fruktos. Madu juga sama. Madu itu ada yang tinggi glukos, ada yang tinggi fruktos. Kalau tinggi glukos biasanya bisa mengkristal. Jadi madu mengkristal itu belum tentu palsu, tapi biasanya kandungan apa namanya glukosnya tinggi. Tapi kalau yang fruktosnya tinggi biasanya jarang mengkristal. Jadi madu itu juga mengandung glukos dan fruktos. Tapi madu secara standar SNI tidak boleh sukros tinggi-tinggi. Sukrosnya itu mesti diketatin gitu ya. Karena takutnya nanti dipalsuin gitu ya. Memang madu asli itu sukrosnya itu dikit. Ya, dibolehkan tapi dikit dan memang ada. Sehingga kalau gula merah itu ya ada glukos, ya ada glukos, ada fruktos. Nah, kok sekarang banyak menganjurkan gula merah dan sebagainya. Orang biasanya berbicara masalah indeks glikemik. Ya, indeks glikemik itu nanti pernah juga dibahas di webinar apa namanya diabetes ya. Ya, indeks glikemik itu sebenarnya masalah proses penyerapannya. Ada yang lama, ada yang sebentar. Tetapi ketika kadarnya banyak, mau sebentar atau lama itu sebenarnya nggak terlalu banyak ngaruh. Apalagi yang tidak menerapkan intermittent fasting. Artinya apa? Kalau tubuh kita itu kondisinya dalam kondisi fat state itu selalu kondisi makan, tidak ada istirahatnya. Percuma ngitung indeks glikemik. Indeks glikemik itu hanya diberlaku atau berlaku kepada mereka yang ketika dalam sehari itu ada jam makan dan ada jam puasa. Ini jamnya itu hari itu dibagi ada jam makan, ada jam puasa. Sehingga memberikan waktu istirahat untuk mengolah apa yang sudah dimakan. Tapi masyarakat Indonesia kan enggak, makan 3 kali. Makan 3 kali tidak akan masuk dalam ruang fat state. Ya, karena tiap 8 jam itu makan, makan, makan. Gitu. Ya, kalau yang melakukan intermittent fasting, oke lah, agak ngomong apa namanya, indeks glikemik boleh lah. Tapi kalau makannya masih 3 kali, sarapan, makan siang, makan sore atau makan malam, itu nggak usah bicara indeks glikemik, itu percuma ya, itu bohong-bohongan aja gitu ya. Jadi apa namanya, nggak usah dibahas lah kalau itu tuh nggak ngaruh. Ngomong yang sia-sia gitu ya kalau masalah indeks glikemik, makan udah 3 kali sehari gitu ya. Karena tapi kalau misalnya ada jendela makan dan jendela puasa. Yang dimakan di jendela makan, misalnya dari jam 12 sampai jam 8 malam gitu ya, itu kan jam makan. Indeks glikemiknya rendah semuanya. Masih lumayan, karena habis itu dia nggak makan terus kan, ada puasanya. Memberi kesempatan tubuh untuk membuang-buang semuanya itu gitu ya, gula-gula yang ada dan sebagainya. Walaupun nanti tergantung juga daya tampung dan daya metabolisme masing-masing orang gitu ya. Sehingga kecuali kalau yang pengen ketosis, kalau pengen ketosis jangan ada gula. Saya tidak membahas ketosis. Ya, saya tidak sedang membahas ketosis. Saya sedang membahas mereka yang ngobrolin masalah indeks glikemik. Jangan bicara indeks glikemik kalau makannya masih 3 kali sehari. Karena tubuh tidak diberi ruang untuk mengmetabolisme apa gula-gula yang dimakan. Ini belum selesai jejelin lagi. Ini belum selesai jejelin lagi. Jadi indeks glikemik tidak bermanfaat. Tapi kalau habis makan ya ada indeks glikemiknya rendah gitu ya. Terus habis itu ada jeda waktu sekian jam, 16 jam nggak makan. Nah, itu ya indeks glikemiknya baru bermanfaat. Ngomong indeks glikemik di situ relevan. Ya, karena selama sekian jam itu dikasih waktu untuk istirahat tidak kemasukan gula atau makanan gitu. Tapi kalau masih makan apalagi malam masih ngemil, pagi langsung breakfast gitu ya. Orang fast saja nggak pernah kok break. Ya, saya breakfast. Fastnya kapan? Orang nggak fast kok sudah break gitu ya. Breakfast itu kan buka puasa. Fastingnya enggak tapi ngaku break gitu kan. Lewang makan terakhir jam 1 masih nyegat mie goreng gitu ya. Atau nasi goreng atau mie dok-dok malam-malam jam 1 masih makan. Terus pagi-pagi jam 6 udah makan lagi. Kapan fastingnya? Kapan fastnya? Kok tiba-tiba ngaku break? Ya, baru pantas disebut break itu kalau masuk
fasting state gitu ya, atau fast state gitu ya. Jadi status puasa. Ya, status puasa itu rata-rata. Coba kalau nanya dokter, "Dok, saya mau cek gula darah puasa, jangan makan." Berapa jam? Ya paling tidak 12 jam. Ada yang paling cepat 10 jam, ya setidaknya 10 jam nggak makan. Ya paling bagus 12 jam nggak makan, itu baru disebut gula darah puasa. Itu masuk namanya fasting state. Ya lah, baru aja makan lagi. Ya enggak, itu belum disebut sebagai puasa. Makanya makan terakhir jam berapa, Pak? Jam sekian. Misalnya pagi-pagi kita mau cek gula darah puasa ke lab. Gula darah puasa ke lab jam 8. Terakhir malam makan jam berapa, Pak? Terakhir saya jam 10 tuh masih makan. Loh, ini mau cek apa? Gula darah puasa? Enggak, Pak, ntar siang atau besok. Tapi kalau bisa ya jam malam itu jam 9 jangan makan lagi. Jam 10 masih makan, jam 8 udah mau cek gula darah puasa gitu ya. Itu belum disebut sebagai puasa. Tetapi kita ngakunya breakfast gitu ya. Pagi-pagi sarapan, bahasa Inggrisnya apa? Breakfast. Enggak pernah first kok, break gitu. Gitu ya. Jadi bahas masalah gula aren dan sebagainya, indeks glikemik. Jangan bicara indeks glikemik kalau makannya masih 3 kali. Ya, kalau sudah tahu ilmunya ya. Makanya jangan tertipu oleh, oh ini indeks glikemik rendah, jangan bahas indeks glikemik. Banding-bandingin percuma. Ya, yang punya diabetes ya masih dihibur-hibur dengan makan gula nggak apa-apa, yang penting indeks glikemiknya itu cuma hiburan. Coba aja jalani dietnya, akan gagal. Karena makan masih 3 kali. Nggak pernah dikasih istirahat untuk puasa dan sebagainya dan sebagainya. Atau gulanya memang masih dimakan banyak. Ya selain indeks glikemiknya rendah, tapi banyak, ya sama aja. Ya, makanya penting untuk memberikan batasan yang namanya berlebih itu berapa, itu ada ilmunya. Selanjutnya, Dari Umi Ana. Kalau madu apakah mempengaruhi asam urat menjadi lebih tinggi, Dok? fruktosanya. Ya makanya kalau fruktosa madu itu kan kita tidak pernah ini segelas, nggak pernah. Kita kan paling sesendok gitu kan. Kontrolnya masih apa namanya, sesendok 2 sendok itu masih oke-oke aja. Ya kan. Tapi kalau buah ya itu yang kadang-kadang kalap, makan kelengkeng. Sekilo ambil nonton ngemil gitu ya. Tahu-tahu lah ini kok tinggal kulitnya doang sama biji gitu ya. Itu yang apa namanya bikin kemudian akhirnya nggak sadar gitu ya. Apalagi selama ini yang selalu dikambing hitamkan kan jeroan. Kelengkeng, wah buah kan sehat, serat gitu ya. Mana ada seratnya? Ya ada, tapi gulanya lebih tinggi gitu ya. Ya, gulanya lebih tinggi, yang seratnya dikejar berapa, gulanya berapa gitu ya. Akhirnya dapatnya penyakit gitu ya. Gitu. Berikutnya. Dari Kang Rijal. Berarti, Dok, kalau makan jeroan aman ya, Dok, karena protein. Dok, penyebab tubuh endogen itu kenapa, Dok? Jadi 2 Ya, pertanyaan ini. Jeroan aman jadi nggak? masalah aman tidaknya kan tadi itu kan dari sisi produksi ya. Makan jeroan dan sebagainya aman dari sisi produksi ya. Tapi dari sisi ekskresi pembuangan stresnya gimana? Jadi kalau makan jeroan dan sebagainya tidak ada sindrom metaboliknya gitu ya. Makanya kita fokus tuh holistik gitu ya. Holistik itu oke, makan jeroan, saya malah nganjurin makan aja doyan makan gitu. Walaupun Nabi nggak suka. Ya, jeroan itu Nabi nggak suka. Tapi intinya aman-aman saja. Ketika tidak ada sindrom metabolik, stres metabolik atau stres fisik dan psikis gitu ya, yang akhirnya mempengaruhi ekskresinya. Ya, ekskresinya. Ya tidurnya kurang. Begadangan tapi malamnya makan coto Makassar gitu ya. Tapi ya, coto Makassar tahu ya itu isinya jeroan gitu ya. Atau nanti makan apa kalau yang Cirebon itu apa namanya? Empal gentong. Pal, Ya, pal gentong. empal gentong ya. Itu ya, jeroan juga ya biasanya ya. Daging sih kalau itu. Ya kalau empal Bandung isinya daging, empal kan jeroan. Setahu saya gitu ya. Makanya bahasa itu. Jadi apa namanya? Yang bangsa jeroan-jeroan ya intinya ya. Itu aman-aman saja karena yang namanya asupan tadi kan kita udah bahas. Tapi sekali lagi stresnya dijaga. Hal-hal yang menyebabkan ekskresinya terganggu itu loh yang jadi fokus. Intinya begitu. Terus yang terkait yang kedua tadi pertanyaan apa? Endogen, Dok. Apa penyebab tubuh endogen?
Ya, jadi untuk endogen itu kan sudah kita bahas bahwasanya purin itu berasal dari sel, dari DNA-nya. Ya kan, dari DNA apa namanya? Sel. Ketika itu pecah, DNA itu terurai menjadi purin. Purin itu terurai menjadi asam urat. Jadi semakin banyak kerusakan sel tubuh, kan tadi saya bilang inflamasi mempengaruhi. Ya, inflamasi itu kan terjadi kerusakan. Ya, kerusakan sel itu semakin tinggi inflamasinya, makin banyak sel rusak, makin banyak DNA yang rusak, makin banyak purin yang dibuang, makin banyak purin dibuang dalam tubuh kita, makin tinggi asam uratnya, kan lingkarannya begitu. Itu endogen. Nah, kalau kita makan daging, makan apa, makan buah-buahan dan lain sebagainya, itu kan juga mengandung purin. Jadi tidak ada makanan selama itu sel, tidak ada makanan yang tidak ada asam uratnya. Walaupun memang kemudian kan orang membagi-bagi, oh ini yang tinggi, oh ini yang rendah. Tapi kan masalahnya bukan masalah tinggi, rendah atau sedang. Dulu itu teori yang saya pakai juga, oh ini begini, begini. Tapi problemnya itu pembuangan. Kalau pembuangannya bagus, kita mengontrol pembuangannya, insya Allah makanan itu aman-aman saja karena urunnya cuma sedikit. Ya tadi endogen paham ya tadi ya udah ya. Berikutnya Kemudian, Dok, kalau yang dimaksud kurangnya fruktosa sukrosa itu gimana maksudnya? Idealnya berapa per hari kita konsumsi ideal apa tadi? fruktosa dan sukrosa? Fruktosa, sukrosa itu kan karbohidrat. Karbohidrat simpleks. Ya, kita kan kalau masalah karbohidrat itu di buku penyakit dalam tidak ada patokannya. Berapapun sebenarnya. Jadi kalau kalau misalnya kayak apa namanya batasan-batasannya suka ada. Ini berlebihan angkanya sekian sampai sekian. Tapi kalau karbohidrat itu nggak ada. Ya, karena berapapun itu bisa berlebihan. Kenapa? Karena tubuh kita bisa produksi sendiri kok. Ya, karena produksi tubuh kita itu bisa memproduksi dan ini perlu dicatat ya. Ini penting banget, perlu dicatat. Kenaikan gula di dalam tubuh kita, ya kenaikan gula di dalam tubuh kita, efek dari kortisol atau stres itu lebih gila-gilaan dibandingkan dengan apa yang kita asup. Ya, apa yang kita asup. Ketika orang stresnya tinggi, itu kortisol bisa naik dan produksi dari liver itu bisa gila-gilaan. Tahu-tahu gula itu bisa 400 saja. Padahal orangnya puasa, gitu ya. Kaget gitu ya. Dan itu kejadian nyata. Saya menemui tidak hanya satu dua. Di rumah sakit makan udah dihitung. Ini paling sekian sekian. Nasi juga udah dihitung, semua dihitung. Gula jadi 400. Hanya gara-gara dalam satu ruangan rumah sakit itu. Ya, dia satu ruangan sama pasien lain. Pasien yang lain tuh meninggal dengan penyakit yang sama. Meninggal. Waduh, jangan-jangan saya lah. Itu karena kepikiran, stres gitu ya. Makanan dari rumah sakit malah nggak dimakan. Dari luar nggak digatoyan makan, padahal nggak makan apa-apa. Gulanya 400. Ya makanya jangan stres gitu ya. Stres itu memang mempengaruhi. Artinya apa? Gini loh. Banyak dokter-dokter yang ngobrol. Karbohidrat penting. Gula itu penting. Betul. Nggak ada yang menentang itu. Nggak ada yang menentang itu. Karbohidrat itu sangat dibutuhkan tubuh. Betul. Nggak ada yang menentang itu. Yang jadi perdebatan itu adalah apakah harus diasup dari luar? Karena penting, apakah harus diasup dari luar? Gitu loh. Ya itu yang jadi pertanyaan. Ya, kalau misalnya wajib, lalu kita bisa produksi sendiri gitu kan. Ya tapi kan nggak apa-apa, betul nggak apa-apa, asalkan kita punya kontrol rem. Kenapa? Kalau makan protein dan lemak, itu di makanan itu punya remnya. Di karbohidrat nggak ada. Nah, sesuatu yang diserahkan kepada diri kita, ya makanya di grup ya, saya cerita tentang self control, marshmallow test. Ya, saya yang di grup mungkin tadi lihat videonya, marshmallow test. Itu adalah orang-orang yang self controlnya bagus. Saya udah berlebih nih. Dia bisa ngerem sendiri. Karena karbohidrat memerlukan self control ketika dia makan. Kalau nggak loss.
Kalau sudah loss, kecanduan. Kalau sudah kecanduan, lepas susah. Mending kehilangan kaki, mending penglihatan, mending kehilangan jantung, kehilangan ginjal daripada harus kehilangan karbohidrat. Itu sudah benar-benar loss control. Tidak bisa self control. Nah, itu warning saja gitu ya. Makanya sebelum sampai ke sana, saya tidak pernah melarang konsumsi karbohidrat, silakan. Tapi ketika pada penyakit tertentu, saya selalu menganjurkan jadikan diri Anda ketosis. Karena itu sumber penyembuhannya. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa orang itu. Saya cuma memandu. Ya memandu. Dijalani alhamdulillah, ya enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak ada paksaan. Cuma kalau masih konsultasi sama saya, itu saran saya karena ilmu yang saya kuasai itu gitu. Dan kalau perlu jurnalnya kita kasih jurnalnya. Bahkan kemarin ada yang minta uraian, saya kasih bukunya semuanya, bisa baca silakan gitu kan. Artikel bahasa Inggris oke, itu lebih lengkap. Yang di Indonesia gimana? Ya sudah saya kasih artikelnya dari bahasa Indonesia. Asalkan mau baca aja. Cuma kadang-kadang kalau sudah dikasih materi, video, protokol, bahkan protokol kan sudah disederhanakan, tapi nggak dibaca juga. Ya gimana lagi apa yang saya harus kerjain gitu ya. Apa saya cuma bacain doa-doa ruqyah bismillah mudah-mudahan sembuh ya. Saya bukan level kayak Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang buta, orang kusta, orang lumpuh sekali sentuh sembuh. Enggak, jangan berharap terlalu tinggi sama saya gitu. Ilmu saya ilmu yang ya sifatnya menunjukkan jalan saja. Sedangkan yang jalani ya pasiennya sendiri gitu. Mungkin itu. Yang lain? Dok, kalau secara sederhana atau bisa nggak kita bisa membedakan antara kadang suka tertukar tuh, terutama buat kita yang sedang menjaga orang tua dok, orang tua kita yang karena biasanya orang tua tuh yang biasanya ada keluhan dengan asam urat, orang tua udah mulai paling sering itu kena asam urat. Ya, Antara rematik, asam urat, sama gangguan pada saraf itu kalau secara ini bisa dibedakan nggak dok? ya. Terlepas dari tes gitu. eh ya, untuk gampangnya asam urat itu nyerang sendi. Oke. Ya. Itu agak susah dibedakan dengan rematik karena memang asam urat itu nanti masuknya di grup rematologi. Jadi Hmm. masuk dalam penyakit yang masih dalam lingkup penyakit rematik gitu. Nah, nanti lingkup penyakit rematik itu ya ada asam urat, GUT, gitu. Kemudian ada lagi apa namanya? Osteoartrosis OA gitu ya. Jadi pengapuran ya, pengapuran. Nah, hal seperti itu masuk ke sana. Itu sama-sama yang diserang adalah sendi. Bedanya kalau asam urat sendinya diserang oleh kristal. Ya, yang GUT itu ya maksudnya. Kalau pengapuran sendinya diserang karena penuaan. Jadi tulang rawannya atau kartilagonya itu menua, mengeras. Harusnya kan kalau masih muda ya sering saya umpamakan kalau makan itu loh tengkleng ya, kambing. Apa daging kambing yang tulang-tulangnya itu apa tengkleng. Ya, tapi orang Jawa ya nggak tahu kalau di daerah lain ini Pak, ada orang Kalimantan apa makan tengkleng mungkin agak susah ini. Tapi makan tulang-tulang ya ayam atau apa kambing apa kita dibikin tengkleng ya kalau kambing ya. Itu kalau masih balibul bawah 5 bulan atau batibul bawah 3 bulan kambingnya, ya itu tulangnya empuk, kriuk gitu. Ya itu karena kolagennya, kartilagonya itu masih banyak kolagen, itu empuk. Gitu. Makin tua, kalau beradu sama giginya yang bisa rampal. Ya, apa tulangnya di ini, wah ini katanya kambing muda kok. Ini jangan-jangan kambing bandot ini mah udah keras banget gitu. Nah itu makin tua elastisitasnya berkurang. Nah, pengapuran itu pengurangan elastisitas itu. Nah, apakah bisa dicegah? Bisa. Ya, penuaan itu adalah terkait sama hormon insulin. Orang yang produksi insulinnya selalu rendah, ya, ini perlu catat ya, garis bawahi, di stabilo. Orang yang menu dietnya tidak memacu tingginya insulin, itu awet muda. Ya, karena yang namanya insulin itu anti growth.
Ya, anti growth sehingga yang namanya kolagen apa dan sebagainya itu produksinya sedikit. Ya, tapi kalau kalau apa namanya kita makan sesuatu yang insulinnya itu tidak terlalu naik, makan lemak, makan protein, karbonya rendah, insulinnya hemat, oh itu mudah itu. Kolagen itu nanti akan produksinya apanya banyak dan terjaga. Makanya makin sedikit konsumsi karbohidrat kita dari sejak muda, dominan lemak dan protein, itu akan awet muda. Elastisitasnya terjaga. Penuaan apa namanya? Tulangnya, sendinya juga akan terjaga. Nah, itu jadi untuk rematik ya sama asam urat yang diserang sendi. Tapi kalau misalnya tadi saraf, saraf itu yang diserang bukan sendi. Misalnya gini, saraf itu yang diserang misalnya, dok saya kok nyeri dari pinggang sampai ujung jari jempol kaki. Nah itu saraf tuh. Jadi yang diserang tuh berkas, satu berkas, ya, satu berkas itu satu apa Lempeng namanya? gitu dok ya, Ya satu jalur, satu area, satu area. satu area. Kayak misalnya gini, bapak-bapak, ibu-ibu mati lampu, ya kan beda-beda gerdu tuh. Ya. Misalnya satu komplek atau apa itu ada blok A, blok E sampai blok Z gitu ya. Tiba-tiba mati lampu. Kalau kena gardu pokok, ya satu komplek mati semua. Tapi kalau mati di gardu-gardu cabang gitu ya, ya paling komplek yang blok ini mati, yang lainnya masih nyala gitu ya. Nah, saraf tuh gitu. Kalau yang kena di pinggang ya berarti pinggang sampai bawah mati lampu gitu ya. Jadi sarafnya terganggu, entah itu rasa kebas, rasa nyeri, rasa kayak kesemutan, cekit-cekit, panas, apa itu saraf. Apa bedanya dengan otot? Otot itu nyerangnya di satu titik, bisa juga satu berkas kayak saraf, ya tergantung area yang kena. Tapi biasanya bukan di area sendi. Walaupun di sendi bisa juga. Sendi itu karena nggak ada ototnya. Hmm. Dengkul kita nggak ada ototnya. Ya ada kecil dikit gitu ya. Yang ada tendon, kartilago itu di dengkul, di sendi-sendi itu ngumpul. Ya, karena ruang untuk insersiu gitu ya, untuk nempelnya ujung-ujung berkas otot. Biasanya otot itu di betis. Jadi kalau nyerinya betis, dok ini asam urat bukan? Bukan. Kalau nyerinya di paha, Bukan. bukan. Nah, pinter ya. Kalau nyerinya di paha, bukan. Karena itu bukan sendi. Paha saya nyut-nyutan. Nah, itu bukan. Tapi kalau dengkul saya nyut-nyutan, bisa jadi. Bisa jadi. Paham ya? Gitu. Jadi kalau otot itu biasanya di tengah-tengah, bukan di sendi. Ya. Kalau misalnya pergelangan tangan saya nyeri, itu bukan asam urat, karena pergelangan tangan. Itu atau bukan rematik gitu ya. Jadi bedanya saraf, otot sama sendi itu. Kalau ini Yang dok, lain? kalau untuk treatmentnya sendiri, treatment oralnya kan biasanya karena saya kebetulan saya ngurus ibu yang memang punya gout yang agak cukup sering tuh kambuhnya gitu di jari jempol kakinya gitu Hmm, sama dengkul. Biasanya kalau ke dokter itu dikasihnya alpurinol dok. hmm, Alpurinol itu lingkaran setan pada akhirnya karena lambungnya nggak kuat dia minum alpurinol dia lambungnya sakit dia nggak minum alpurinol eh, kakinya yang sakit gitu jadi eh, muntah-muntah jadi bingung gitu. Nah untuk herbal sendiri dok apa yang bisa kita gantikan perannya sebagai ini oral untuk menguatkan mengatasi gout itu dok? ya sebenarnya allopurinol itu lebih banyak mempengaruhi di sisi produksi tadi itu ya, bukan di sisi ekskresi. Ya, makanya sudah rutin tapi ya kambuh lagi karena yang dikontrol masih di produksinya. Ekskresinya mungkin nggak tertangani. Nah, dan yang bikin nyeri di lambung itu sebenarnya bukan allopurinolnya, tapi anti nyerinya. Itu nyerinya. Ya, allopurinol bukan anti nyeri, dia lebih ke metabolisme purinnya yang mengendalikan produksi level urat, bukan produksi kristal uratnya, bukan. Ya, ya pengaruh juga sebenarnya pengaruh. Ya, saya katakan bukan nggak pengaruh, pengaruh. Tapi sekali lagi ya harusnya fokus kepada ekskresinya.
Tapi setidaknya itu akan mempengaruhi, penurunannya itu mempengaruhi. Tapi ya itu harus sabar, jangka panjang kayak gitu. Belum lagi kalau masih numpuk-numpuk lagi, nambah lagi antara yang sudah berhasil dikendalikan sama yang ditumpuk ya jadi nggak imbang-imbang juga gitu. Ya, sehingga solusinya itu sebenarnya kepada apa yang menyebabkan ekskresinya itu bermasalah. Contoh misalnya kadar gulanya, karena itu glikasi. Kemudian tensinya. Ya, kalau tensinya masih tinggi ya itu allopurinol ya jadi seperti apa ya? Ya ngaruhnya dikecil sekali. Ya tensinya, keasaman darahnya gitu ya. Kemudian segi tadi ruang dehidrasi, kolagennya tadi itu juga. Kan tadi ada nukleasi tadi itu kan pengaruhnya di bagan yang tadi saya sebutkan, kolagen, kondroitin sulfat dan lain sebagainya. Itu adalah komponen-komponen nukleasi. Ya, komponen-komponen nukleasi yang berpengaruh kepada pembentukan asam urat gitu ya. Ketika cairan sendi ya terkait sama kondroitin sulfat, cairan sendinya kurang gara-gara kondroitin sulfatnya kurang, ya otomatis akan mengkristal. Hmm. Makanya kan pelumas itu penting. Nah, cuma permasalahannya pelumas itu kan diproduksi oleh tubuh. Kondroitin sulfat yang dari luar itu kan protein yang akan diubah dulu menjadi asam amino, hanya menyediakan bahan baku. Ya, tapi kondroitin sulfat sendiri itu diproduksi oleh tubuh kita. Hasil sintesa. Gitu ya. Sama kolagen juga seperti itu. Makanya sekali lagi komponen-komponen yang anti growth tadi itu kan insulin. Ya, insulinnya itu kalau bisa jangan dipacu naik. Ya, sehingga konsumsinya saya nggak perlu dikte ya, nanti dikira wah ini anti makan karbohidrat. Oh enggak, ini saya langsung ke sumber kok. Ya, langsung ke sumber. Karbohidrat lah yang menyebabkan insulin tinggi. Tapi Karbohidrat yang kalau menyebabkan. kurkumin sendiri bisa untuk anti inflamasinya bisa menggantikan, Dok. Nah, kurkumin itu antiinflamasi, habatus sauda antiinflamasi, alfa mongosin antiinflamasi. Sekali lagi, inflamasi itu kan mesti merusak sel. Perusakan sel akan memecah DNA. DNA menyebabkan purin naik. Purin naik menyebabkan asam urat tinggi. Jadi itu akan meningkatkan produksi. Jadi menekan inflamasi itu akan menekan produksi asam urat. Itu. Jadi peran kurkumin di sana. Tetap pengaruh, pengaruh juga karena terkait sama tadi. Nah, belum lagi nanti inflamasi faktor-faktor di darahnya juga loh ya. Keasaman darah tadi itu pH makin tinggi inflamasinya ya. Keasaman darah normal itu berapa, Dok? Ini menyusul Pak Aswan. Kebetulan ngebahas asam darah. Kalau nggak salah 7, sekian 7,4 apa berapa itu. Ada nanti di dan sebenarnya untuk GOUT ya meneliti apakah seseorang itu kena GOUT atau tidak itu yang diperiksa bukan asam uratnya loh, bukan asam urat darah. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu punya alat cek asam urat di rumah, itu tidak menilai GOUT, tidak menilai kristal urat. Kristal urat itu yang dinilai adalah cairan sinovial. Jadi sendi kita entah di dengkul entah di mana yang ada gangguan itu disuntik dengan suntikan terus disedot cairannya. Nah, cairan itulah yang nanti akan Uji. dicek apakah ada kristalnya. Jadi bukan misalnya ada GOUT apa enggak, yuk cek kadar asam urat darah. Enggak, itu kita terlalu dibodohi kalau percaya itu. Jadi di dunia medis pun juga yang namanya menilai GOUT tidak dari kadar asam urat darah, tapi menilai dari cairan sinovial di sendi. Oke, baik, Dok. Sudah menjelang asar juga ini. Ya, Pertanyaan juga sudah selesai. habis Jadi ya. memang Alhamdulillah. kenapa pantas ketika merawat mentreatment orang yang orang tua yang sakit asam urat tuh pantas suka lama gitu Dok ya pengobatan karena memang banyak faktor yang harus diperbaiki Dok, gitu. Jadi ya Ya, untuk menurunkannya terlalu banyak yang perbaiki dari darahnya, dari tekanan darahnya, dari gulanya, dari stresnya banyak sekali ternyata gitu. ya Nggak kadang kita salah treatment. Apa yang perlu ditangani nggak ditangani, yang nggak perlu ditangani malah difokusin di situ. Gitu ya. Kalau tahu holistik itu kita tahu titiknya. Oh ini yang harus dioprek itu harusnya ini gitu ya. Gangguan
Orang tahu banyak bocor kok malah yang dioprek businya, itu kan ya lucu diketawain nanti. Oke, baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok, atas materi pada siang hari ini tentang mengenal asam urat secara holistik. Mudah-mudahan jadi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Amin. Setidaknya, kalaupun kita masih belum, saya sehat-sehat aja. Setidaknya kita mungkin saja di masa depan nanti kita mungkin mengalami atau saudara atau orang tua yang mengalami.